Perbatasan NKRI merupakan manifestasi utama kedaulatan dan ketahanan nasional wilayah negara Indonesia. Perbatasan suatu negara mempunyai kedaulatan pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan, ketahanan nasional, dan keutuhan wilayah. Penutupan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum, dan nasional dan internasional. Pemahaman tentang perbatasan negara tidak dapat dilepaskan dari pemahaman ketahanan nasional. Ketahanan nasional tidak boleh lepas dari landasan dari ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada penulisan ini tidaklah mudah pemahaman kedaulatan nasional dalam memperkokoh keutuhan NKRI. Pertanyaannya adalah bagaimana pemahaman dari memaknai kembali konsep ketahanan nasional untuk tetap kokoh keutuhan NKRI. Nah, apa sih itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Terdapat 3 perspektif tentang kondisi ketahanan nasional. Yang pertama, nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan, khususnya membangun negara, dan ketahanan nasional sebagai doktrin. Istilah ketahanan nasional dalam terjemahan bahasa Inggris adalah national relation, sedangkan dalam terminologi Barat terdapat yang mirip dengan ketahanan nasional, yaitu national power. Ketahanan nasional bahasa tentang kekuatan nasional termasuk dalam bidang kajian politik internasional. Adapun unsur-unsur ketahanan nasional, yang pertama, Trigatra. Komponen pokok konsep ketahanan nasional Indonesia terdiri dari 8 gatra yang dikelompokkan ke dalam 2 aspek, yaitu aspek alamiah tersebut Trigatra dan aspek nasional disebut Pancagatra. Trigatra meliputi gatra geografi negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan kemampuan penduduk. Dan yang kedua, gatra geografi negara. Letak geografi Indonesia memberikan gambaran tentang bentuk ke dalam dan bentuk keluar. Bentuk ke dalam menampakkan corak, wujud, isi, dan tata susunan wilayah berupa satu kesatuan laut dengan pulau-pulau di dalamnya. Sedangkan bentuk dari luar menampakkan situasi dan kondisi lingkungan yang berhubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Dan yang ketiga, gatra keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia meliputi segala sumber dari potensi alam yang terdapat di Gatra permukaan bumi termasuk laut dan perairan dan di dalam bumi. Menurut jenisnya, kekayaan alam dibedakan ke dalam 8 golongan, yaitu flora, fauna, mineral, tanah, atmosfer, potensi ruang angkasa atau dirgantara, energi alam, air, dan laut. Dan yang keempat, gatra keadaan kemampuan penduduk. Sebagai telah diketahui bersama bahwa pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara, peran manusia yang hidup dan tinggal di Indonesia sangat penting dalam mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan. Di dalam menentukan apa yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional negara Indonesia. Yang kelima, gatra ideologi. Pancasila merupakan ideologi final sebagai Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber aspirasi kehidupan bangsa Indonesia. Keputusan Pancasila sebagai sistem nilai final sebagai bangsa dan negara Indonesia bersumber dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Keenam, gatra politik.
Sistem politik negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang 1948. Sistem politik negara Indonesia menggariskan usaha untuk mencapai tujuan nasional yang dalam perumusannya dibagi ke dalam tahap-tahap utama berupa jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Patra Nasional Budaya. Tiap masyarakat memiliki 4 unsur penting bagi ekstensi dan kelangsungan hidupnya, yaitu struktur sosial, pengawasan sosial, relasi sosial, dan standar sosial. Istilah sosial pada hakikatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang berisi nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas yang merupakan unsur persatuan. Terakhir, pembelaan negara Indonesia dan pembelaan dunia. Pembelaan Indonesia memacu pada upaya negara Indonesia yang melindungi dan membela kepentingan nasional, baik dalam negeri maupun dunia internasional. Pembelaan ini dapat dilakukan melalui berbagai sektor seperti diplomasi, pertahanan ekonomi, dan nasional budaya. Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pembelaan dunia merujuk pada usaha kolektif negara di dunia untuk menjaga perdamaian, keadilan, serta kesejahteraan global. Negara-negara bekerjasama untuk mengatasi berbagai masalah bersama seperti perubahan iklim, kemiskinan, hak asasi manusia, dan keamanan dunia. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional terintegrasi. Geostrategi atau ketahanan pangan berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam negeri. Pembukaan Undang-Undang 1945 memberikan amanat kepada para penyelenggaraan negara agar tidak hidup berbangsa dan negara dalam lingkup nasional diarahkan untuk mewujudkan upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Semoga materi ini dapat membantu Anda untuk mengetahui dari ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Cukup sekian dari saya, bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.